Malam itu, angin dingin pegunungan menusuk sampai ke tulang sungsum. Cahaya dari lampu teplok minyak tanah menari-nari ditiup angin, bikin bayangan di dinding kayu rumah yang sudah reot itu kelihatan panjang-panjang. Di teras samping yang sepi, cuma ada suara jangkrik dan napas yang tertahan. "Bima." Suara Mbak Ratna pelan banget, gemetar, lebih rapuh dari ranting kering yang mau patah. "Kamu yakin perhatianmu ini bukan cuma karena kamu kesepian di desa ini? Mbak ini janda, Bim." Omongan orang kampung itu tajam-tajam. "Kalau suatu hari nanti kamu bosan dan pergi ninggalin Mbak udah gak sanggup lagi mungut sisa-sisa hati Mbak yang hancur." Bima diam 1000 bahasa. Matanya menatap lekat-lekat perempuan sederhana yang lagi nunduk nahan tangis di depannya itu. Di detik itulah, Bima sadar. Perasaan di dadanya bukan cuma sekadar kasihan atau iseng belaka, tapi takdir Tuhan yang minta untuk dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, The Janda, tempat di mana kita memetik pelajaran dari kerasnya kehidupan. Sebelum kita mulai cerita yang bakal menguras air mata ini, mari kita sejenak menata hati. Lepaskan dulu semua capek sehabis kerja seharian, tarik napas pelan-pelan, dan mari kita syukuri nikmat sehat yang masih Tuhan titipkan buat kita hari ini. Mari kita niatkan setiap langkah kaki kita untuk mencari rezeki yang halal dan menebar kebaikan buat sesama. Kalau cerita ini nanti menyentuh hati kalian, jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, dan tulis komentar yang baik-baik di bawah ya, supaya kita bisa terus berbagi cerita kehidupan yang mendidik. Seduh dulu kopinya, siapkan teh hangatnya, dan mari kita mulai. Malam itu, langit desa rasanya mau runtuh. Hujan deras baru saja berhenti, tapi sisanya masih ninggalin hawa dingin yang luar biasa jahat. Jalanan tanah di kampung itu berubah jadi bubur lumpur coklat yang lincinnya minta ampun. Angin malam berhembus ngeluarin bau tanah basah dan daun-daun pinus. Di tengah jalanan gelap yang cuma diterangi cahaya rembulan seadanya, ada seorang pemuda jalan tertatih-tatih. Namanya Bima. Umurnya baru 25 tahun. Bima ini guru honorer yang ditugaskan ngajar di desa terpencil itu. Seharian tadi badannya rasanya rontok. Pagi sampai siang dia harus ngajar anak-anak kelas 4 dan kelas 6. Ngajar pelajaran IPAS buat anak-anak kampung yang super aktif dan susah diatur itu nguras tenaga dan emosi. Habis maghrib, dia masih harus ikut rapat bapak-bapak di balai desa buat ngurusin acara 17-an sampai larut malam. Langkah Bima berat. Sepatu pantofelnya yang udah jebol bagian bawahnya penuh sama lumpur tebal. Waktu sampai di depan rumah kontrakan kayunya yang kecil dan reot, jam di tangannya udah nunjukin setengah 12 malam. Hawa dingin makin nembus jaket tipisnya yang harganya nggak seberapa itu. Bima merogoh saku jaketnya mau ambil kunci rumah. Kosong. Bima panik. Dia rogoh saku celana kainnya yang basah kecipratan lumpur. Kosong juga. Dia bongkar tas ranselnya yang isinya tumpukan buku nilai anak-anak SD. Nggak ada. Jantung Bima rasanya copot. Ya Allah, kunciku ketinggalan di meja balai desa tadi. Keluhnya dengan suara gemetar nahan dingin. Bima mandangin gembok besi karatan yang ngunci pintu rumahnya itu kayak orang mau nangis. Bayangin aja, badan udah capek, perut keroncongan belum makan malam, baju basah kuyup karena keringat dan sisa hujan. Sekarang gak bisa masuk rumah. Mau didobrak. Ini rumah punya Pak Kades. Bisa dimarahi dia besok. Mau jalan balik ke balai desa? Jauhnya minta ampun. Jalannya lewatin kuburan kampung dan kebun bambu yang gelap gulita. Belum lagi anjing-anjing liar yang suka ngejar orang lewat. Akhirnya, Bima cuma bisa pasrah. Dia jongkok di lantai teras semen yang dingin banget. Meluk lututnya sendiri. Nasib jadi anak rantau. Batinnya. Kalau sakit, nggak ada ibu yang bikinin teh. Kalau sedih, nggak ada bapak yang nepuk pundak. Di desa orang, dia cuma sendirian. Bima merinding. Badannya mulai menggigil hebat. Pas dia lagi nahan tangis nasibnya sendiri, tiba-tiba terdengar suara decit pintu kayu dari rumah sebelah. "Bima?"
Suara itu pelan, lembut, tapi jelas banget di kuping Bima. Bima nengok. Dari balik pagar tanaman teh-tehan yang basah, kelihatan Mbak Ratna. Mbak Ratna ini tetangga sebelah rumah Bima pas. Umurnya sekitar awal 30-an. Dia ini janda kembang di desa itu. Suaminya meninggal kecelakaan kerja di pabrik kota beberapa tahun lalu. Ninggalin dia sendirian tanpa anak. Sehari-hari, buat nyambung hidup, Mbak Ratna jualan kaset pita lagu-lagu dangdut lawas peninggalan almarhum bapaknya, sama bikin kerajinan anyaman bambu. Loh, Bim? Kok jam segini belum masuk rumah? Hawanya lagi jahat lo ini. Bisa masuk angin duduk kamu nanti. Tanyanya dari balik pagar. Mbak Ratna kelihatan sederhana banget. Cuma pakai daster batik pudar dilapisin selendang tipis buat nahan dingin. Rambut panjangnya dibiarin terurai ke bawah. Walau tanpa bedak tebal atau lipstik menor, wajah aslinya tuh ayu, teduh, bikin adem siapa aja yang lihat. Bima maksain senyum walau giginya bunyi gemeretak karena kedinginan. Iya, Mbak Ratna, kunci saya ketinggalan di balai desa. Mau balik ambil, kaki saya udah nggak sanggup, jalannya gelap banget. Paling malam ini saya tidur di kursi bambu depan teras ini aja. Mbak, nunggu pagi. Mbak Ratna diam. Matanya yang bening itu kelihatan sedih ngelihat kondisi Bima yang memprihatinkan. Sebagai janda yang hidup sendiri di kampung, dia tahu betul rasanya kesepian dan gak berdaya. Tapi dia juga tahu, janda itu ibarat gula yang dikerubungi semut fitnah. Salah sedikit aja bawa anak bujang ke rumah malam-malam. Besok paginya ibu-ibu tukang sayur pasti udah gosipin dia yang jelek-jelek. Tapi pas dengar Bima batuk-batuk kecil, hati kecil Mbak Ratna nggak tega. Rasa kemanusiaannya ngalahin rasa takutnya sama omongan orang. Astagfirullah. Bima, jangan ngawur kamu. Tidur di luar kedinginan begini bisa lewat kamu besok. Ya udah, malam ini kamu numpang tidur di rumah Mbak aja dulu. Besok pagi-pagi sehabis subuh baru kamu ambil kuncimu, kata Mbak Ratna tegas. Bima kaget. Aduh, jangan Mbak, nggak enak. Nanti kalau ada warga yang ronda lihat, Mbak Ratna bisa kena fitnah gara-gara saya. Saya nggak mau ngerusak nama baik Mbak. Mbak Ratna tersenyum tipis, senyum yang nyimpan banyak luka. Bim, orang kampung MAH ada atau nggak ada kejadian, tetap aja suka ngomongin janda kayak Mbak. Udah, biar gorden jendela ruang tamu Mbak buka sedikit. Biar terang dari luar, biar orang ronda lihat kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kamu kan guru anak-anak di sini. Mbak udah anggap kamu kayak adik Mbak sendiri. Ayo masuk, keburu hujan turun lagi ini. Dengar kata-kata itu, pertahanan Bima runtuh. Dia benar-benar butuh kehangatan malam itu. Beneran nggak apa-apa, Mbak? Maaf banget saya ngerepotin orang kecil kayak gini. Orang kecil apanya? Kamu itu pahlawan buat anak-anak desa sini. Ayo masuk, ajaknya. Bima melangkah masuk ke rumah Mbak Ratna. Begitu ngelewatin pintu, hawa hangat langsung nyambut dia. Rumahnya memang kecil, dindingnya dari papan kayu jati tua, tapi bersihnya minta ampun. Bau harum dari dupa akar wangi tercium sayup-sayup. Di pojok ruang tamu, ada radio tape besar jadul. Di sebelahnya tumpukan kaset pita dangdut lawas berjejer rapi. Kaset-kaset Rita Sugiarto, Meggy Z, sampai Mansur S tersusun rapi di rak kayu. Duduk dulu di sofa situ. Bim, Mbak ke belakang sebentar. Buatin kamu minuman biar anget badanmu, kata Mbak Ratna sambil jalan ke dapur. Bima duduk di sofa panjang yang kain bludrunya udah mulai botak. Sofanya empuk. Sambil nunggu, mata Bima ngelihatin sekeliling. Nyesek rasanya ngebayangin perempuan sebaik dan seanggun Mbak Ratna harus hidup sendirian bertahun-tahun di rumah sepi ini. Nggak lama, Mbak Ratna datang bawa nampan plastik. Isinya secangkir wedang jahe gula aren yang asapnya masih ngepul. Diminum dulu, Bim. Maaf ya suguhannya cuma wedang jahe kampung. Kamar yang kosong atapnya bocor. Air hujannya netes ke kasur. Jadi kalau kamu nggak keberatan,
Tidurnya di sofa ini aja. Nanti Mbak ambilin bantal sama selimutnya. Ujar Mbak Ratna sambil naruh cangkir di meja. Bima megang cangkir itu. Panas dari gelasnya langsung bikin tangannya yang kebas jadi mendingan. Dia seruput jahe itu pelan-pelan. Manis, pedas, hangat, langsung turun ke perutnya. Enak banget. Ya Allah, Mbak, ini aja nikmatnya udah ngalahin restoran mewah. Makasih banyak ya, Mbak. Saya disuruh tidur di lantai aja mau. Apalagi di sofa empuk begini. Jawab Bima bersyukur. Mbak Ratna duduk di kursi rotan seberang meja. Dia ngelihatin Bima yang lagi minum. Tatapannya teduh, keibuan. Tapi ada sisa-sisa kesepian di matanya. Kamu itu loh, Bim. Mbak lihat tiap hari sibuk ngurusin nilai anak kelas 4. Ngajarin anak kelas 6 praktek IPA. Mikirin anak orang terus sampai kurang tidur. Tapi ngurus diri sendiri malah teledor. Kata Mbak Ratna setengah ngomel tapi lembut. Bima ketawa pelan. Agak malu. Namanya juga tugas. Mbak, anak-anak kampung sini tuh sebenarnya pintar-pintar. Cuma kurang fasilitas aja. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Mbak Ratna senyum. Makanya warga sini tuh sayang sama kamu. Bim, kamu masih muda, orang kota. Tapi mau susah-susah ngabdi di desa. Ibumu di kota pasti bangga banget punya anak laki-laki kayak kamu. Hening sebentar. Cuma ada suara rintik air dari talang air di luar rumah dan detak jam dinding bergambar Ka'bah yang usang. Bima. Suara Mbak Ratna tiba-tiba makin pelan. Agak ragu. Kamu beneran gak takut nginep di rumah janda sendirian? Mbak cuma takut. Kamu ngerasa jijik atau risih karena cap janda di kampung ini kadang dipandang rendah. Bima langsung naruh cangkirnya. Dia kaget dengar omongan Ratna yang merendah kayak gitu. Naluri lelakinya langsung bereaksi. Bima natap lurus ke mata Mbak Ratna. Mbak Ratna dengerin saya. Kata Bima tegas. Di mata saya, Mbak Ratna itu perempuan terhormat. Mbak kerja keras, jualan kaset, bikin anyaman, gak pernah minta-minta. Buat apa saya risih? Kalau malam ini saya ngerasa takut. Ketakutan saya cuma satu, Mbak. Takut apa? Tanya Mbak Ratna penasaran. Matanya berkedip pelan. Bima maksain senyum iseng buat nyairin suasana. Takut besok pagi saya keenakan. Terus nggak mau pulang ke rumah kontrakan saya. Mbak Ratna terdiam sebentar, mencerna omongan Bima. Lalu tiba-tiba dia nahan tawa sambil nutup mulutnya pakai punggung tangan. Wajahnya langsung merah merona. Hus, bocah sembarangan kalau ngomong. Tegur Mbak Ratna sambil senyum malu. Hati-hati loh, mulut manis laki-laki itu bahaya buat perempuan yang rumahnya udah lama sepi. Nanti Mbak anggap serius. Kamu yang repot. Meskipun Mbak Ratna bilang gitu, Bima bisa lihat matanya berbinar. Malam itu, di tengah desa yang mati lampu dan diguyur sisa hujan, ada kehangatan aneh yang tumbuh di antara mereka. Gak ada niat jelek, gak ada nafsu kotor. Cuma dua manusia yang sama-sama kesepian, ketemu buat saling nyembuhin pelan-pelan. Udah, jahenya dihabisin. Mbak mau masuk kamar dulu. Itu selimut tebal sama bantal udah Mbak taruh di ujung sofa. Selamat malam ya, Bim. Kata Mbak Ratna sambil berdiri. Selamat malam, Mbak. Makasih sekali lagi. Jawab Bima. Pintu kamar Mbak Ratna tertutup. Tapi bayangan senyum Mbak Ratna yang ayu tadi terus nempel di pikiran Bima. Sambil selimutan pakai selimut tebal yang wangi sabun cuci mawar itu, Bima akhirnya ketiduran pulas banget. Ngerasa aman kayak di rumah sendiri. Besok paginya, matahari desa udah mulai naik sepenggalah. Suara ayam jago berkokok bersahut-sahutan. Kabut tipis pelan-pelan hilang diterpa sinar matahari pagi. Bima buka matanya pelan-pelan. Badannya seger banget. Dia nyadar, ternyata posisi selimutnya udah nutupin sampai ke leher. Padahal seingatnya tadi malam dia cuma nutupin sampai perut. Pasti Mbak Ratna diam-diam benerin selimutnya pas dia tidur. Perhatian kecil itu bikin dada Bima kerasa hangat banget. Dia duduk,
ngucek-ngucek mata. Dari arah dapur belakang, kedengeran suara sutil wajan beradu, sama suara minyak goreng yang berdesis. Wangi bawang putih sama tempe goreng mampir ke hidung Bima, bikin perutnya langsung bunyi. Mas Guru udah bangun ternyata. Bima nengok. Mbak Ratna berdiri di ambang pintu dapur. Pagi itu dia cuma pakai daster katun warna biru muda sebatas betis. Rambutnya diikat asal pakai jepit rambut plastik. Tangannya pegang irus sayur. Gak pakai bedak. Gak pakai alis buatan. Tapi sumpah demi Tuhan, Bima ngerasa pemandangan di depannya ini lebih indah dari artis-artis di TV. Mbak Ratna kelihatan sangat natural. Sangat istri idaman. Iya, Mbak. Ya Allah, maaf banget saya tidurnya kayak kerbau. Bablas sampai jam segini. Hawanya enak banget, selimutnya juga wangi. Kata Bima sambil garuk-garuk kepalanya yang gak gatal. Mbak Ratna ketawa kecil. Suaranya renyah banget. Gak apa-apa. Mbak malah senang. Udah bertahun-tahun rumah ini gak pernah dengar suara napas laki-laki tidur pulas. Pas Mbak bangun tadi pagi, dengar suara dengkuran halusmu. Rasanya aneh. Bim, kayak rumah ini tiba-tiba ada pelindungnya lagi. Dek, jantung Bima rasanya berhenti berdetak sedetik dengar kata-kata jujur dan polos dari mulut janda itu. Omongan itu meluncur gitu aja dari bibir Mbak Ratna pas dia lagi naruh sepiring tempe goreng panas di atas meja. Pelindung apa toh? Mbak, saya ini cuma anak rantau yang numpang hidup di desa orang. Jawab Bima merendah. Seseorang itu dinilai laki-laki sejati bukan dari hartanya, Bim, tapi dari tanggung jawabnya. Kamu sabar banget ngadepin anak-anak kampung yang bandel. Itu udah bukti kamu laki-laki betulan. Balas Mbak Ratna sambil nuangin teh manis panas ke gelas kaca. Udah, cuci muka dulu di belakang, terus sarapan. Habis itu kamu ambil kuncimu di balai desa. Keburu murid-muridmu nungguin. Sehabis sarapan tempe goreng dan nasi hangat yang rasanya luar biasa nikmat itu, Bima pamit. Pas berdiri di depan pintu, Bima ngerasa berat mau ninggalin rumah itu. Mbak, saya berangkat dulu ya. Makasih banyak buat tumpangan sama sarapannya. Kata Bima. Mbak Ratna berdiri di teras. Tangannya mainin ujung selendangnya. Iya, hati-hati jalannya masih licin. Nanti sore mampir lagi ya. Mampir kemana? Mbak? Rumah kontrakan saya kan di sebelah. Bima pura-pura bodoh. Mbak Ratna senyum tipis. Lesung pipitnya kelihatan. Ke sini. Ke rumah Mbak. Hati Bima langsung berbunga-bunga. Tapi pas Bima baru aja keluar pagar, musibah kecil datang. Bu Tejo dan Bu Romlah, dua ibu-ibu tukang sayur yang mulutnya paling pedas seantero desa, kebetulan lewat mau ke pasar. Mereka ngelihat Bima keluar dari rumah Mbak Ratna pagi-pagi buta. Mata ibu-ibu itu langsung melotot curiga. Mereka bisik-bisik, tapi sengaja dikerasin biar kedengaran. Lihat tuh janda genit. Pagi-pagi udah ngeluarin anak bujang dari rumahnya. Bener kan kata saya? Diam-diam menghanyutkan. Sindir Bu Tejo sambil buang muka. Mbak Ratna yang dengar itu dari teras langsung pucat. Matanya berkaca-kaca. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan nutup pintu rapat-rapat. Bima yang dengar omongan kotor itu darahnya mendidih. Dia pengen banget maki-maki ibu-ibu itu. Tapi dia ingat posisinya sebagai pendidik. Kalau dia marah-marah di jalan, fitnahnya malah makin besar. Bima cuma bisa gigit bibir, ngepalin tangannya, lalu jalan cepat menuju balai desa ngambil kunci. Di dalam hatinya, dia ngerasa bersalah luar biasa sama Mbak Ratna. Gara-gara dia, perempuan sebaik itu harus dicap jelek. Sore harinya, selesai ngajar dan ngoreksi PR anak-anak kelas 6. Pikiran Bima terus kepikiran wajah pucat Mbak Ratna tadi pagi. Dia ngerasa harus tanggung jawab. Minimal minta maaf buat kejadian omongan tetangga itu. Tanpa ganti baju seragam gurunya, Bima langsung jalan ke rumah Mbak Ratna. Pintu rumahnya kebuka sedikit. Bima ngetuk pintu sambil ngucap salam pelan. Assalamualaikum, Mbak Ratna. Dari dalam,
Mbak Ratna keluar. Wajahnya agak sembab, kayak habis nangis. Tapi pas lihat Bima datang, dia berusaha keras buat senyum manis. Sore itu dia lagi sibuk gelar kaset-kaset pitanya di ruang tengah buat dibersihin dari debu. Lagu dangdut koplo lawas Mansur S judulnya, Air Mata Perkawinan, lagi muter pelan di tape radionya. Bikin suasana sore itu makin syahdu sekaligus nyesek. Waalaikumsalam. Bima, ayo masuk. Udah kelar ngajarnya? Sapa Mbak Ratna ramah. Seolah kejadian tadi pagi nggak pernah ada. Bima masuk. Lalu ikut duduk lesehan di karpet lantai bareng Mbak Ratna. Tangan Bima langsung ambil kain lap. Bantuin ngelap kotak-kotak kaset pita itu. Lama mereka diam. Cuma ditemani suara alunan lagu dangdut. Bima akhirnya nggak tahan lagi. Mbak, saya minta maaf ya soal omongan ibu-ibu tadi pagi. Gara-gara saya nginep di sini, Mbak Ratna jadi bahan omongan orang kampung. Saya ngerasa bersalah banget, Mbak, kata Bima dengan suara bergetar. Mbak Ratna berhenti ngelap kaset. Dia narik napas panjang. Matanya natap tumpukan kaset di depannya dengan tatapan kosong. Bim, kamu denger lagu yang lagi diputar ini? Tanya Mbak Ratna pelan. Nasib orang kecil, apalagi statusnya janda kayak Mbak, itu ibarat lagu ini, Bim. Penuh air mata. Apapun yang Mbak lakuin di desa ini selalu salah di mata mereka. Mbak diam dibilang sombong, Mbak senyum dibilang gatal, Mbak nolong orang kedinginan dibilang murahan. Air mata Mbak Ratna netes pelan, jatuh kena kotak kaset. Bima ngerasa dadanya kayak ditusuk belati. Nyeri banget. Tapi Bim, lanjut Mbak Ratna sambil ngusap air matanya kasar. Mbak nggak nyesel nyuruh kamu masuk tadi malam. Karena ngelihat kamu duduk santai minum jahe di rumah ini. Itu ngebayar semua kesepian Mbak selama bertahun-tahun. Biarin aja anjing menggonggong. Mbak udah kebal. Bima nggak sadar. Tangannya bergerak sendiri. Dia raih tangan Mbak Ratna yang lagi pegang lap itu. Lalu digenggamnya erat-erat. Mbak Ratna kaget. Tapi dia nggak narik tangannya. Mbak Ratna dengerin saya. Suara Bima berat dan serius. Mulai hari ini, kalau ada orang yang berani ngomongin jelek soal Mbak, mereka urusannya sama saya. Saya nggak akan biarin perempuan sebaik Mbak nangis lagi sendirian di rumah ini. Demi Allah, Mbak. Mbak Ratna natap mata Bima lekat-lekat. Jarak mereka dekat banget. Di ruangan yang sempit itu, degup jantung mereka kayak balapan. Tapi tiba-tiba Mbak Ratna nunduk. Narik tangannya pelan-pelan. Jangan janji yang berat-berat. Bim, kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Jangan sampai masa depanmu hancur karena ngurusin janda yang banyak masalah kayak Mbak. Bisik Mbak Ratna pahit. Untuk ngalihin suasana canggung, Mbak Ratna tiba-tiba berdiri. Aduh, Mbak lupa belum masak air. Bima, mau tolongin Mbak bentar nggak di dapur? Tolong apa, Mbak? Tanya Bima nyoba nurunin emosinya. Tolong pasangin gas LPG. Udah dari siang gasnya habis. Regulatornya keras banget. Tangan Mbak nggak kuat nekannya. Siap, Mbak. Serahkan ke ahlinya. Jawab Bima nyoba ceria. Mereka berdua pindah ke dapur belakang yang remang-remang. Bima jongkok di depan tabung gas melon warna hijau. Mbak Ratna berdiri persis di belakangnya. Sambil pegangin senter HP buat nerangin karena lampu dapur agak redup. Bima bisa nyium aroma sabun mandi melati murahan yang biasa dipakai orang desa dari tubuh Mbak Ratna. Baunya sederhana, tapi anehnya bikin Bima mabuk kepayang. Saking kerasnya regulator itu, Bima harus ngeluarin tenaga ekstra. Hahaha MPP. Nah, masuk juga akhirnya. Kata Bima lega pas bunyi desis gasnya hilang. Pas Bima berdiri dan muter badan, posisinya jadi mepet banget sama Mbak Ratna. Wajah mereka cuma sejengkal. Napas Bima langsung tertahan. Mbak Ratna juga kaget. Matanya melotot kecil. Tapi kakinya seolah dipaku di lantai semen dapur itu. Keningmu kotor kena arang panci. Kata Mbak Ratna pelan banget. Suaranya kayak nyangkut di tenggorokan.
Tanpa pikir panjang, tangan kiri Mbak Ratna terangkat. Jempolnya dengan sangat lembut ngusap kening Bima, bersihin noda hitam di sana. Sentuhan itu, ya Allah. Tangan Mbak Ratna agak kasar karena sering nganyam bambu, tapi buat Bima, itu adalah sentuhan paling lembut sedunia. Badan Bima merinding hebat. Darah mudanya berdesir. Bima beraniin diri nangkep tangan Mbak Ratna yang lagi ngusap keningnya itu. Dipegangnya lembut. "Mbak," bisik Bima nahan gejolak di dadanya. "Tolong jangan permainkan perasaan saya. Jangan bikin saya berharap kalau ujung-ujungnya Mbak nyuruh saya pergi sadar diri." Mbak Ratna natap Bima dengan mata berkaca-kaca. Dada perempuannya naik turun nahan napas. "Siapa yang main-main? Bim? Siapa yang nyuruh kamu pergi? Mbak cuma takut terlalu cinta sama kamu. Itu bakal jadi racun buat karirmu. Kamu ini milik dunia yang luas, bukan milik dapur sempit janda di ujung desa." Malam harinya, setelah masak air kelar, hujan turun rintik-rintik lagi. Suara gemericik hujan nabrak atap seng rumah Mbak Ratna nyiptain alunan musik alam yang syahdu banget. Mereka berdua pindah duduk kelincak, kursi panjang dari bambu, di teras belakang rumah, sambil bawa teh anget. Udara makin dingin merasuk tulang. Mbak Ratna ngambil kain jarik batik, terus disampirin ke bahunya sama ke bahu Bima sekalian. Karena duduk mereka dempet banget, paha mereka saling bersentuhan. Hawa panas dari tubuh masing-masing ngalir bikin nyaman. "Bim," panggil Mbak Ratna pelan. Kepalanya tiba-tiba miring, lalu dengan pelan banget, dia nyandarin kepalanya di pundak kanan Bima. Rambutnya yang wangi melati nempel di leher Bima. "Boleh ya, Mbak pinjam pundakmu sebentar aja. Rasanya capek banget hidup pura-pura kuat di depan orang-orang kampung tiap hari." Bima nggak jawab pakai mulut. Tangan kirinya pelan-pelan ngerangkul bahu Mbak Ratna. Narik tubuh perempuan itu makin dekat ke badannya. Bima nyandarin pipinya di pucuk kepala Mbak Ratna. Malam itu, di bawah rintik hujan desa, tanpa ada kata, "Aku cinta kamu," dua manusia itu udah ngikat hati mereka kuat-kuat. Bima janji dalam hatinya, mau kiamat sekalipun, dia bakal lindungin perempuan yang lagi nyandar di pelukannya ini. Hari-hari berlalu. Kedekatan Bima dan Mbak Ratna makin gak bisa ditutupi. Walau mereka pintar jaga jarak kalau lagi di luar rumah. Hampir tiap sore, sehabis Bima ngajar, dia selalu nongkrong di rumah Mbak Ratna. Bantuin milihin kaset, bantuin ngebelah bambu buat anyaman, atau sekadar ngopi sambil dengerin lagu-lagu Evi Tamala. Warga desa ada yang masih nyinyir, tapi banyak juga yang udah maklum karena ngelihat Bima anaknya sopan dan baik. Sampai suatu malam minggu kelabu datang, bawa badai yang nyaris ngehancurin segalanya. Malam itu, Bima lagi duduk di ruang tamu Mbak Ratna. Mereka lagi asyik ketawa-ketawa dengerin cerita Bima soal anak muridnya yang nangis karena digigit semut pas upacara. Suasananya hangat banget. Tiba-tiba, suara HP Nokia jadul punya Mbak Ratna bunyi nyaring di atas kulkas rusak. Mbak Ratna berdiri buat ngangkat. Tapi pas dia lihat layar HP-nya, wajah Mbak Ratna seketika berubah. Senyum cerianya lenyap detik itu juga. Wajahnya langsung pucat pasi, kayak orang ngelihat setan. Tangannya gemetar hebat waktu megang HP itu. Maaf Bim, Mbak ke belakang sebentar ya. Penting," katanya gugup banget. Tanpa nunggu jawaban Bima, Mbak Ratna setengah berlari ke arah dapur dan keluar lewat pintu belakang rumah menuju halaman belakang yang gelap. Bima ditinggal sendirian di ruang tamu. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ada yang gak beres. Firasat lelakinya ngomong kalau ada bahaya. Siapa yang nelpon malam-malam begini sampai bikin janda setegar Mbak Ratna ketakutan setengah mati? Jangan-jangan rentenir? Atau laki-laki lain? 1 menit, 5 menit, 10 menit berlalu. Mbak Ratna nggak balik-balik. Kesabaran Bima habis. Rasa cemburu dan curiga mulai merasuki otaknya. Bima berdiri pelan-pelan. Kakinya ngelangkah tanpa suara menuju pintu dapur. Dia ngintip dari balik tirai kain tipis di pintu belakang yang ngarah ke halaman.
Di bawah sinar lampu bohlam 5 watt yang redup di halaman belakang, Bima melihat adegan yang bikin jantungnya serasa ditikam belati berkarat. Mbak Ratna lagi berdiri berhadapan sama seorang laki-laki jangkung. Laki-laki itu pakai jaket kulit hitam kumal, rambutnya gondrong berantakan. Wajahnya kuyu tapi perawakannya preman banget. Bima nggak bisa denger jelas obrolan mereka karena jaraknya agak jauh dan suara jangkrik malam itu ribut banget. Tapi mata Bima ngelihat jelas dari celah tirai. Laki-laki berjaket kulit itu tiba-tiba narik tangan Mbak Ratna kasar. Mbak Ratna nangis histeris. Dan yang bikin dunia Bima runtuh hancur berkeping-keping adalah Mbak Ratna tiba-tiba nabrakin badannya. Meluk laki-laki brengsek itu erat-erat. Wajah Mbak Ratna dibenamkan di dada laki-laki itu sambil sesenggukan. Tangan Mbak Ratna nyengkram jaket si laki-laki seolah nggak mau lepas. Laki-laki itu ngelus-ngelus rambut Mbak Ratna. Dada Bima meledak. Kakinya lemas seketika. Napasnya putus-putus. Matanya panas. Air mata lelakinya menetes tanpa bisa ditahan. Kepalanya pusing 7 keliling. Bangsat. Maki Bima dalam hati dengan bibir gemetar. Jadi ini alasan kamu narik ulur perasaanku. Ratna, ini alasan kamu bilang aku punya masa depan cerah biar aku pergi? Ternyata kamu nyimpen simpanan preman di belakangku? Ternyata benar kata ibu-ibu tukang sayur itu. Kamu janda gatal yang pintar main drama. Cemburu buta emang bikin orang waras jadi iblis. Amarah nguasain akal sehat Bima. Dia ngerasa jadi laki-laki paling bodoh sedunia. Selama ini dia ngabdi, dia ngasih hati tulus, malah dikhianati mentah-mentah sama perempuan yang dipujanya. Bima balik badan. Dia sambar jaketnya di atas sofa dengan kasar sampai gelas tehnya nyaris jatuh. Dia mau minggat. Dia mau pergi detik itu juga dan gak mau kenal perempuan bermuka dua itu lagi. Tangannya udah megang grendel pintu depan. Tinggal ditarik. Dan dia bakal ninggalin semua kepalsuan ini. Tapi, pas grendel itu udah kebuka setengah, langkah Bima terhenti. Ilmu agama yang selama ini dia ajarin ke anak-anak SD terngiang di telinganya. Jangan kamu mudah memvonis saudaramu sebelum kamu tabayun. Sebelum kamu cari tahu kebenarannya. Karena prasangka itu seburuk-buruknya dosa hati. Bima merem kuat-kuat. Tangannya mukul kusen pintu dengan keras. Nyeri di tangannya nggak sebanding sama nyeri di hatinya. Tapi Bima laki-laki dewasa, bukan anak kecil yang ngambek lari. Dia nutup pintu itu lagi. Dia balik badan, lalu duduk nyender di tembok ruang tamu. Napasnya ngos-ngosan nahan amarah. Dia bakal tunggu. Dia mau dengar alasan perempuan itu. Sekalian mau ngeludahin mukanya kalau perlu. Setengah jam kemudian, pintu belakang berderit kebuka. Mbak Ratna jalan masuk ke ruang tamu. Wajahnya hancur. Matanya bengkak merah karena kebanyakan nangis. Jalannya gontai kayak orang kehilangan nyawa. Pas dia ngangkat wajah, dia kaget setengah mati ngelihat Bima masih duduk di lantai nyender tembok. Natap dia dengan mata menyala penuh kebencian dan kekecewaan yang dalam. Bima, kamu belum pulang. Sapa Mbak Ratna gemetar ketakutan ngelihat wajah garang Bima. Bima berdiri pelan-pelan. Suaranya dingin, sedingin es batu. Lagi nunggu giliran. Mbak, siapa tahu habis puas pelukan sama preman di belakang. Mbak mau pelukan sama guru bodoh ini di ruang tamu. Dek, wajah Mbak Ratna serasa ditampar bolak-balik. Matanya terbelalak lebar. Bim, kamu ngomong apa? Kamu ngintip Mbak? Iya, saya ngintip. Saya lihat semuanya. Bentak Bima meledak. Suaranya menggema di rumah kecil itu. Lupa dia kalau ini tengah malam. Pintar banget ya Mbak main watak. Pura-pura sedih janda sendirian. Nyender di pundak saya. Bikin saya melayang ngerasa jadi pelindung pahlawan kesiangan. Ternyata di belakang saya, Mbak punya laki-laki simpanan bajingan. Kurang ajar kamu, Ratna. Dituduh pelacur murahan kayak gitu sama laki-laki yang dia cintai. Pertahanan Mbak Ratna ambruk seketika. Lututnya lemas. Mbak Ratna jatuh endrok, bersimpuh.
di lantai papan kayu itu. Tangisnya pecah sejadi-jadinya. Suaranya meraung pilu banget. Nyayat hati siapa aja yang dengar. Astagfirullahaladzim. Bima, jahat banget mulutmu. Bim, jahat. Isak Mbak Ratna sambil mukul-mukul dadanya sendiri yang sesak. Kamu sama aja kayak warga kampung yang suka fitnah Mbak. Kamu nuduh Mbak perempuan murahan tanpa mau nanya dulu siapa laki-laki tadi. Bima kaget ngelihat Mbak Ratna histeris gitu. Hatinya tiba-tiba mencelos. Terus siapa dia? Kenapa kamu peluk dia mesra banget sambil nangis? Tantang Bima, meski suaranya mulai goyah. Mbak Ratna ngangkat wajahnya yang udah basah kuyup sama air mata. Dia natap mata Bima dengan penuh keputusasaan. Dia Arman. Bima. Dia Arman, adik kandungku satu-satunya. Adik yang lahir dari perut ibuku. Teriak Mbak Ratna pilu. Jer. Bima ngerasa ada petir nyambar kepalanya detik itu juga. Kakinya seketika lumpuh. Adik kandung. Mulut Bima menganga. Nggak percaya. Mbak Ratna ngangguk lemah. Air matanya terus netes deres banget. Iya, Bim. Setahun lalu dia kabur dari kampung ini karena terlilit hutang rentenir puluhan juta di kota. Dia ditipu temannya. Rentenir tiap hari datang neror rumah ini. Ngancam mau bakar rumah ini kalau hutangnya nggak dibayar. Makanya warga sini ngejauhin Mbak. Mereka takut kena imbasnya. Mbak hidup dalam ketakutan sendirian tiap malam. Nunggu adik Mbak yang gak tahu masih hidup atau udah mati di jalanan. Suara Mbak Ratna makin parau. Malam ini, tiba-tiba dia nelpon. Dia pulang. Bim. Dia pulang ngendap-ngendap lewat kebun bambu belakang karena takut ketahuan orang desa. Bajunya gembel. Badannya kurus kering. Dia kelaparan berhari-hari di jalan. Pas Mbak lihat muka adik Mbak hancur kayak gitu. Hati kakak mana yang gak hancur? Bim? Mbak peluk dia karena Mbak kangen luar biasa. Mbak nangis karena ngerasa berdosa gak bisa jagain adik Mbak peninggalan almarhum bapak. Ratna nunduk lagi. Nangis terisak-isak sampai badannya terguncang hebat di lantai. Kamu tanya kenapa Mbak gak cerita ke kamu? Karena Mbak sadar diri. Mbak ini janda miskin. Banyak aib. Keluarganya diancam preman. Mbak nggak mau nyeret guru muda masa depan cerah kayak kamu ke dalam neraka kehidupan Mbak. Mbak sayang sama kamu, makanya Mbak mau kamu jauh dari Mbak. Mendengar pengakuan yang begitu telanjang, begitu penuh penderitaan dan pengorbanan itu, Bima sadar kalau dia adalah laki-laki paling brengsek yang pernah hidup di bumi. Prasangka buruknya barusan hampir aja ngebunuh mental perempuan suci di depannya ini. Rasa cemburunya berubah jadi penyesalan yang luar biasa dahsyat. Bima nangis. Air mata lelakinya tumpah deres. Dia melangkah cepat. Bima ikut bersimpuh di lantai kayu depan Mbak Ratna. Tanpa ragu sedetik pun, Bima narik tubuh perempuan malang yang lagi gemetar hebat itu ke dalam pelukannya. Sangat erat, sangat kuat. Seolah Bima mau masukin semua penderitaan perempuan itu ke dalam badannya sendiri. Mbak Ratna sempat nolak, dorong dada Bima. Tapi tenaga lelakinya Bima nggak goyah. Bima makin ngeratin pelukannya. Akhirnya pertahanan Mbak Ratna luluh. Dia nyembunyiin wajahnya di dada Bima. Nangis numpahkan segala beban hidupnya selama bertahun-tahun. Maafin aku, Ratna. Ya Allah, maafin aku. Bisik Bima di telinga Mbak Ratna berkali-kali di sela tangisnya. Suaranya serak dan gemetar. Tangan kasarnya ngelus-ngelus rambut Mbak Ratna penuh kasih sayang. Aku laki-laki bodoh. Aku minta maaf udah nuduh kamu yang bukan-bukan. Jangan nangis sendirian lagi. Ratna, jangan. Pelan-pelan Bima ngelepasin pelukannya. Dia pegang kedua pipi Mbak Ratna pakai dua tangannya. Ngapus air mata di pipi perempuan itu pakai ibu jarinya. Bima natap mata Mbak Ratna lekat-lekat. Ratna, dengerin aku, kata Bima tegas, tanpa panggilan embel-embel, Mbak, lagi, menandakan kepastian statusnya sebagai laki-laki pelindung. Mulai detik ini, urusan Arman, urusan rentenir, urusan omongan busuk warga kampung, itu jadi urusanku.
Kamu nggak perlu lagi mikir kamu sendirian. Kamu nggak perlu ngerasa jadi beban buatku. Bahu aku udah siapin seumur hidup buat nopang tangis dan capeknya kamu. Kalau ada rentenir datang, biar dia ngelangkahin mayatku dulu sebelum nyentuh rumah ini. Mata Mbak Ratna terbelalak kaget. Dia nggak nyangka laki-laki muda di depannya ini punya nyali dan ketulusan sebesar itu buat nerima segala rongsokan hidupnya. Bima, kamu sungguh. Kamu mau nombak masalahku seberat ini? Isak Ratna nggak percaya. Iya sayang. Iya. Karena aku cinta sama kamu. Bukan cinta pas kamu lagi ketawa doang. Tapi cinta buat nerima semua luka di masa lalu dan masa depanmu. Jawab Bima mantap sambil ngecuplan kening Ratna. Malam itu, diiringi suara gerimis desa yang syahdu dan alunan sayup lagu dangdut dari kejauhan. Dua manusia yang banyak terluka itu akhirnya nemuin rumah sejatinya. Kesalahpahaman besar yang nyaris ngancurin mereka berdua, malah jadi ujian yang membuktikan sebesar apa ketulusan hati Bima. Bima membuktikan kalau dia bukan cuma anak muda yang main-main, tapi laki-laki sejati yang berani ngambil alih tanggung jawab. Dan Ratna akhirnya bisa bernapas lega, nemuin tempat bersandar yang gak bakal pernah rubuh diterjang badai fitnah orang kampung. Saudaraku semua, pendengar setia The Janda dimanapun kalian berada. Dari kisah Bima dan Ratna ini kita belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai sesuatu pakai mata amarah. Tabayun. Cari kebenarannya dulu. Prasangka buruk itu ibarat racun. Pelan-pelan membunuh kasih sayang. Dan ingat buat para laki-laki, mencintai perempuan itu bukan cuma berani meluk saat dia cantik dan bahagia, tapi berani berdiri paling depan jadi perisai saat dunia ngelemparin dia pakai fitnah dan air mata. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Dan sampai jumpa di cerita kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum.